Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik deh, setelah libur 2 minggu akhirnya kita masuk lagi bertemu di kelas ini dalam proses belajar mengajar ya. Oke, di dalam mata pelajaran Bapak saya ingin menyinggung tentang meneladani atau meneladani nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terpuji, Masya Allah. Dan salah satunya adalah, tapi sebelum kita masuk nama Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini, saya mau nanya dulu sama anak-anakku sekalian bahwa pernah enggak kalian melakukan kesalahan, misalnya kayak mencuri barangnya teman, menyembunyikan barangnya teman, atau bahkan tidak mau disuruh sama orang tuanya kalian. Nah, kalau misalkan ada, terus apa yang harus kita lakukan Pak setelahnya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Misalnya Bapak mencuri sendalnya teman saya, terus saya merasa bersalah, apa yang saya lakukan? Apa? Abdullah? Apa? Minta maaf. Apa? Minta maaf. Minta maaf, betul. Kita harus minta maaf. Karena kenapa? Minta maaf itu adalah salah satu perilaku yang terpuji. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah, yaitu Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Al-Ghaffar adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi Allah mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat. Yang tidak mau bertaubat, kita doakan semoga dia bertaubat. Oke, untuk lebih jelasnya saya mau sedikit kasih kisah biar anak-anakku sekalian bisa paham apa itu memaafkan ya, atau meminta maaf. Saya kasih sedikit gambaran atau sebuah kisah apa itu sebenarnya memaafkan. Karena kalau kita lihat memaafkan itu kayak gampang, gitu kan? Nah, di dalam kisah ini saya akan ambil misalnya Abdullah. Ada seorang anak yang bernama Abdullah. Terus Abdullah ini berbohong sama orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya bertanya, Abdullah, kamu kemarin curi uang saya enggak? Kok di dompet saya ini hilang 2.000? Nah, kemudian Abdullah bilang, enggak Bu, saya enggak ambil. Nah, kemudian ibunya, anak Abdullah enggak ambil. Tapi di sisi lain Abdullah itu merasa bersalah, kepikiran, kenapa saya berbohong sama orang tua saya? Nah, kemudian Abdullah ini berinisiatif untuk datang kepada orang tuanya untuk meminta maaf. Nah, pertanyaannya, kira-kira ini si Abdullah ini dimaafkan tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dimaafkan atau tidak? Kira-kira? Dimaafkan kalau karena dia sungguh, kalau betul-betul dia sungguh untuk minta maaf, maka dimaafkan. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi Bapak jelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menerima taubatnya hambanya. Jadi ini si Abdullah ini betul-betul menyesal telah berbohong kepada orang tuanya dan dia meminta maaf. Pak ibunya memaafkan dia dan Allah juga memaafkan, menerima taubatnya, gitu ya. Itu kira-kira gambaran sedikit. Oke. Bagaimana cara kita meneladani sikap nama Allah yakni Al-Ghaffar ini, Maha Pengampun? Bagaimana caranya kita meneladaninya? Jika Allah saja Maha Pengampun, bagaimana dengan hambanya?
yang harus meneladani itu ya, harus memiliki sifat itu juga. Kita harus meneladaninya. Nah, bagaimana cara meneladani? Ada kira-kira 5 poin. Yang pertama itu adalah kita itu harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau ada orang berbuat salah, misalnya kita dibully lah, kita disembunyikan barang tak lah, kita maafkan dia dengan segenap hati kita, dengan ikhlas kita maafkan dia. Mungkin dia tidak sengaja, atau mungkin dia kurang kasih sayang di dalam sebuah keluarganya. Nah, kemudian yang kedua itu tidak pendendam. Kalau misalkan tadi ada orang yang bully kita, nanti kita biarkan saja dia. Biarkan saja dia. Kita doakan, kita jangan balas dendam. Kita doakan saja dia, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kemudian kita itu kalau buat salah, kita jangan gengsi buat minta maaf. Kita minta maaf. Maafkan saya kemarin tidak sengaja mencontek dan saya dapat nilai 100 dan kamu dapat 60 misalnya, ya. Kita tidak malu untuk meminta maaf. Kemudian yang terakhir adalah berusaha memperbaiki diri. Jadi percuma kita minta maaf kalau kita lakukan lagi, minta maaf lakukan lagi. Kayak kita itu minta maaf itu kayak mainan gitu. Kita meminta maaf itu kayak tidak ada rasa bersalah. Jadi setelah kita minta maaf ataupun kita memberikan maaf kepada orang lain, kita juga lihat diri kita. Saya sudah meminta maaf ini sudah tulus belum? Saya sudah memperbaiki kesalahan saya belum? Nah, kita muhasabah diri di situ. Muhasabah diri itu adalah mengoreksi diri kita. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hikmah yang bisa kita ambil dari asma Allah yang Al-Ghaffar ini adalah, yang pertama, hikmahnya adalah manfaatnya jika kita meneladaninya adalah kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apabila kita mudah untuk memaafkan orang lain, otomatis Allah akan cinta kepada kita karena kita telah meneladani asma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya disukai teman. Misalnya kalau kita diganggu, kemudian misalnya ada pembuli nih. Kemudian kita maafkan, kita hilangkan kesalahan mereka. Hati mereka pasti akan tersentuh. Hati mereka pasti akan baper gitu. Anak ini baik sekali sama saya, sudah jahati, saya sudah pukul dan sebagainya. Akan tetapi saya tetap dimaafkan. Baik sekali nih orang, saya mau temani dia. Nah, mereka akan tersentuh hatinya, kita akan disukai oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah hatinya menjadi lebih damai. Bayangkan anak-anak sekalian yang saya cintai, kita disakiti oleh orang lain. Kemudian apa yang membuat kita stres? Karena kita terlalu memikirkannya gitu loh. Nah, bagaimana cara kita agar tidak terlalu memikirkannya? Kita memaafkan, kita hilangkan rasa overthinking itu. Kita maafkan. Saya maafkan antum, jangan ulangi lagi. Kita diganggu lagi yang lain. Saya maafkan antum, jangan ulangi lagi. Itu tidak ada beban pikiran. Ya, kira-kira di sini ada pertanyaan tentang meneladani Al-Ghaffar ini. Saudara sekalian? Nggak ada Pak, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi saya mau nanya nih, kalau tidak ada pertanyaan saya nanya. Oke, Abdullah, mengenai Al-Ghaffar, kenapa kita harus meneladani Al-Ghaffar? Karena itu sifat terpuji. Betul, kita sebagai muslim ya, kita mengaku sebagai muslim. Terus, kenapa kita harus meneladani sikap Al-Ghaffar ini? Karena itu sifat-sikap terpuji, betul. Andai kan itu sifat tercela, jangan lakukan, jauhi, hindari. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus meneladani Al-Ghaffar. Pemaaf. Kemudian, oke, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini tentang. Semoga kita semua paham ya bahwa memaafkan atau meminta maaf itu tidak ada ruginya. Justru kita mendapat manfaat. Kita lebih dekat dengan Allah, kita mendapat banyak teman, dan kita itu tidak punya masalah beban hati, beban pikiran. Karena apa? Kita meneladani sikap atau nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Mungkin itu saja yang dapat Bapak
sampaikan pada mata pelajaran hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Oke, doa siapa mau pimpin? Angkat tangan. Oke, karena tadi Abdullah sudah, giliran Almin. Oke, Almin. Baca doa pulang. Bismillahi. Oke. Oke, Abdullah boleh. Iya. Oke. Oke. Marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.